Pernah bayangin nggak sih bisa pensiun di usia 30-an awal? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah nyata yang luar biasa dari Samuel Ray. Dia ini karyawan biasa, tapi berhasil mencapai kebebasan finansial dan pensiun di umur 33 tahun. Ini bukan cerita menang lotre atau dapat warisan ya. Ini benar-benar soal disiplin, strategi, dan sebuah cetak biru yang ternyata bisa kita pelajari. Jadi, pertanyaannya sekarang, beneran bisa nih seorang karyawan dengan jalur karir yang standar banget pensiun di umur segitu? Kisah Samuel ini bakal jadi bukti, apakah ini cuma mimpi di siang bolong atau sebuah kenyataan yang bisa diraih. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya, aturan 4%. Terus, kita lihat perjuangan dia selama 1 dekade, kita bongkar strateginya, lalu kita intip apa yang terjadi setelah tujuannya tercapai. Oke, sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita mesti paham dulu kenapanya. Apa sih fondasi filosofis dan matematis yang jadi panduannya? Semuanya itu berawal dari sebuah gerakan yang mengubah cara orang mikir soal kerja dan hidup. Jadi, Samuel ini ngikutin sebuah gerakan yang namanya FIRE, singkatan dari Financial Independence, Retire Early. Gerakan ini tuh aslinya ramai di kalangan insinyur IT di Amerika Serikat. Mereka yang gajinya gede, tapi gaya hidupnya tetap sederhana. Mereka mulai mikir, sebenarnya butuh duit berapa banyak sih buat bisa berhenti kerja selamanya? Dan dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah bisa dibilang angka ajaib, 4%. Gini teorinya, kamu bisa hidup selamanya dari hasil investasi. Selama setiap tahun, kamu cuma ambil 4% dari total aset kamu. Asumsinya, sisa investasi kamu bakal terus tumbuh, ngalahin inflasi, dan ngejaga modal awal kamu tetap utuh. Matematikanya ternyata simpel banget loh. Pertama, hitung semua pengeluaran tahunan kamu. Terus, angka itu dikali 25. Hasilnya, itulah angka FIRE kamu. Jumlah duit di investasi yang kamu butuhin buat merdeka secara finansial. Jadi, kalau pengeluaranmu 200 juta setahun, ya kamu butuh 5 miliar. Tapi ya, di balik semua angka-angka ini, apa sih motivasi utamanya? Samuel dan istrinya itu tumbuh dengan melihat orang tua mereka sebagai pengusaha. Mereka lihat sendiri naik turunnya bisnis yang ekstrim. Kadang duit banyak, kadang susah banget. Buat mereka, stabilitas itu jadi impian nomor 1, bukan kekayaan yang nggak menentu. Tahu kenapanya itu satu hal, tapi gimana caranya? Nah, itu cerita lain. Ini bukan perjalanan instan ya. Ini adalah perjuangan selama 1 dekade yang butuh disiplin dan fokus yang luar biasa. Perjalanannya tuh dimulai di 2011 dengan ambisi yang biasa banget jadi direktur. Baru di tahun 2020 pas umurnya 30, dia nemu konsep FIR dan langsung ngitung targetnya. Dan yang gokilnya, cuma dalam 3 tahun dia berhasil. Bahkan 2 tahun lebih cepat dari target awal. Cepat banget kan? Prestasinya ini jadi makin-makin luar biasa kalau kita lihat rintangannya. Mereka itu generasi sandwich loh, menanggung orang tua dan anak. Mereka juga biayain nikahan dan beli rumah sendiri, bahkan bantu biaya kuliah adiknya. Semua ini dilakuin sambil ngejar karir yang nuntut banget. Jadi pertanyaannya, gimana caranya? Nah, gimana caranya mereka bisa sukses dengan semua beban itu? Jawabannya, mereka nggak cuma hemat biasa. Mereka punya cetak biru yang jelas banget, serangkaian strategi praktis yang bikin perjalanan mereka jadi lebih cepat. Ada 3 pilar utama nih di strategi mereka. Pertama, kebiasaan nabung ekstrim yang udah dibangun selama 10 tahun. Kedua, dan ini nih pengubah permainannya, kerjaan sampingan sebagai konten kreator di YouTube. Ini bisa motong target waktu mereka sampai 4 tahun. Terakhir, setiap duit tambahan kayak bonus, itu haram dibelanjain. Semuanya langsung masuk investasi. Buat ngejaga disiplin, mereka juga punya trik-trik cerdas. Misalnya nih, yang unik, akun e-commerce mereka sengaja dibikin barengan di 2 HP, jadi kalau ada yang masukin barang ke keranjang, pasangannya langsung tahu. Begitu gajian, uang langsung ditransfer ke rekening investasi, biar nggak kegoda. Dan mereka merencanakan semuanya biar nggak ada pengeluaran kaget. Dan ini nih, poin yang paling penting menurut saya. Mereka berhasil mengubah total cara mereka mikir tentang kebahagiaan. Rasa senang itu bukan lagi dari beli barang baru, tapi dari ritual bulanan mereka. Duduk bareng, update spreadsheet kekayaan bersih, dan ngelihat angka itu terus nanjak. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik dan nggak terduga. Samuel berhasil, tujuannya tercapai. Tapi ternyata, sampai di garis finish itu nggak otomatis bikin semuanya beres. Justru, itu malah memunculkan tantangan-tantangan yang sama sekali baru. Impiannya kan, pensiun itu bebas total. Nggak ada lagi rapat, bisa jalan-jalan. Kenyataannya buat Samuel, dia kehilangan rutinitas harian, kehilangan identitas sebagai manajer senior, dan yang paling berat, dia harus mencari tujuan hidup yang baru.
Dia bahkan kena yang namanya sindrom 1 tahun lagi, sebuah fenomena yang ternyata umum banget di komunitas FIRE. Jadi, walaupun angkanya udah cukup, ada rasa takut yang besar buat benar-benar berhenti kerja. Gimana kalau ada krisis? Gimana kalau ini keputusan yang salah? Akhirnya, dia kerja setahun ekstra cuma buat jaga-jaga. Tekanan itu bukan cuma dari dalam diri loh. Waktu dia akhirnya resign, mentor sekaligus bosnya sendiri bilang kalau itu bukan keputusan yang cerdas. Ini nunjukin betapa besar tekanan sosial yang dia hadapi dan betapa bedanya jalan yang dia pilih dari ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Jadi, apa sih pelajaran terbesar dari semua ini? Ini membawa kita ke kesimpulan dari perjalanannya, yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di rekening bank. Dan inilah intinya. Ternyata mencapai kebebasan finansial itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Pertanyaan yang sebenarnya, yang harus dijawab semua orang sebelum mulai perjalanan ini adalah, kamu pensiun untuk ngapain? Apa tujuan kamu setelah itu? Buat Samuel, kebebasan finansial itu artinya kemewahan untuk bisa nganterin anaknya sekolah setiap hari, menukar rapat di kantor dengan rutinitas ngurus rumah. Tapi, itu juga ngasih dia tantangan baru. Menciptakan struktur hidupnya sendiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan keluarganya, yang nggak bisa dijawab pakai rumus matematika manapun. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kalian. Coba lupakan sejenak gimana caranya. Kalau ajaibnya besok pagi kalian mencapai angka kebebasan finansial kalian, apa yang sebenarnya bakal kalian lakuin dengan hidup kalian? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget sendiri. Terima kasih sudah menyimak.